Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan rasa geram. Segera melihat pergantian pemain Barcelona, segera melihat beberapa pemain Barcelona, dan segera melihat pertandingan antara Barcelona yang berhadapan dengan Atletico Madrid dengan skor imbang 4-4 di Olympic Stadium. Walaupun seri, tapi pertandingannya seru. Nah, itu dia ya. Kenapa dinamakan high risk football? Ya karena kalau nggak kita golin banyak, kita kebobolan banyak. Itu yang dilakukan oleh Hansi Flick. Kalau musuhnya bisa golin, dia bisa golin banyak. Ya, tapi kita juga bisa golin. Nah, jadi ini memang sepak bola terseru termenarik di era modern ya, yaitu high risk football yang dilakukan oleh Hansi Flick. Ya, garis pertahanan tinggi, offside trap, kalau gagal ya gagal offside trapnya, langsung gol. Jadi yang mengakibatkan kiper menjadi one shoot one goal. Oke. Nah, hari ini gua akan bahas tentunya seputar semifinal leg pertama Copa del Rey antara Barcelona yang berhadapan dengan Atletico Madrid. Gua akan bahas seluruh matchnya. Kita akan review bareng-bareng ya teman-teman. Dan gue juga akan mau segmen biasa ya, segmen roasting atau mengumpat atau sumpah serapah. Nanti setelah itu kita ada segmen kita rating player yang sudah bermain pada pertandingan yang kita akan review. Oke? Jadi mereview match secara keseluruhan, info-info juga ada di situ terbaru seputar sepak bola. Lalu segmen kedua sumpah serapah dan roasting, dan segmen berikutnya adalah kita rating bareng-bareng pemain yang semalam kita tonton. Oke? Tapi sebelumnya absen dulu dari Karbol Mania. Dari mana aja nih? Dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit angkat penyakitnya, yang belum kerja mendapatkan pekerjaan, yang masih kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus, yang temannya masih nyangkut utang semoga dibayar sama temannya. Oke? Langsung saja, kalian sudah absen. Let's go, kita review Barcelona Atletico Madrid 4-4 di Olympic Stadium. Barcelona menggunakan formasi 4-2-3-1, dan seperti yang sudah gue bilang di episode sebelumnya, Atletico Madrid menggunakan formasi 4-4-2. Langsung pada karakter masing-masing. Barcelona attacking football, dia menggunakan tiki taka, high defensive line, dan offside trap yang malah nge-trap dirinya sendiri. Sementara Atletico Madrid bermain dengan counter attack dan tentunya low block, ultra defense atau parkir bus. Tapi menarik, kok bisa ya skornya sampai 4-4. Nah guys, sebelum gue lanjut, gue mau ngasih tahu dulu. Nggak tahu, gue lagi happy. Gue ngerasa gue nih emang boleh kali ya self claim buat gue gitu. Jadi gue nih emang kayak pemerhati La Liga, bro. Kalau lu tonton episode gue sebelumnya, hampir semua omongan gue itu benar. Dan ketika omongan gue yang tidak benar, ada yang omongan gue bukan tidak benar, hampir semua omongan gue benar. Tapi ketika ada omongan gue yang tidak dilakukan oleh Barcelona, itu benar-benar berbuah gol atau mendapatkan hasil yang kurang bagus buat Barcelona. Boleh nih yang udah coba mana suaranya yang udah nonton episode kemarin tentang Barcelona siap mengalahkan Atletico. Semua yang gue sebut kejadian, bro. Bentar ya, sebentar, yang intermezzo dulu ya. Nih, gue sebut Barcelona harus berani bola-bola atas. 2 golnya apa? Set piece, corner. Barcelona harus ada pemain yang bisa meliak-liuk ketika ada tim yang ultra defense. Yamal meliak-liuk. Ya. Barcelona harus bikin overload minimal sama jumlah pemainnya di final third Atletico Madrid kalau dia mau mencetak gol. Lihat golnya Pedri. Aduh, serasa pengamat beneran nih gue deh. Emang sebenarnya gue bisa kalau ngamat-ngamat gitu. Cuma gini persona biar seru aja, bro. Nah, lanjut. Itu Barcelona, Atletico. Lu tonton episode sebelumnya. Gue bilang apa tentang Atletico? Ini gak apa-apa ya gue ngomong episode sebelumnya karena masih nyambung sama pembahasan kali ini. Atletico itu gue bilang semua pemain Atletico itu bisa nusuk, bahkan
fullback Atletico ini bisa bikin serangan yang membahayakan Barcelona. Gue sebut namanya, Lino bisa nusuk, ya, Llorente bisa nusuk, Molina bisa tusuk, ya. Bahkan Griezmann gue sebut. Griezmann ini kalau dia udah gak bisa golin, tapi umpan-umpannya hati-hati. Asisnya Griezmann, lihat semalam. Bahkan Sorloth gue sebut, Sorloth nih orang yang hati-hati ya. Menit-menit berdarah nih Sorloth emang suka mencetak gol untuk Atletico gitu, ke gawang Barcelona. Karena waktu di Sociedad juga dia sering golin. Semuanya bener. Sorry ya, gue mau self claim dulu. Coba tonton, coba yang tonton. Ada yang nonton gak ini? Kasih tahu. Iya bang, bener bang. Semuanya kena. Gelandang Barcelona harus lebih capek ketimbang gelandang Atletico Madrid. Ketika gelandang Barcelona capek, skor 4-2. Lebih capek tuh, ekstra tenaga diberikan di lapangan. Pedri ditarik 4-sama. Gimana coba? Gimana? Udah hampir semuanya benar apa yang gue katakan, dan yang gue katakan namun tidak dilakukan oleh Hansi Flick itu berbuah buruk buat Barcelona. Contohnya apa? Pergantian. Oke, itu kita bahas nanti ya. Oke. Langsung aja 4-2-3-1. Di sini ada Szczęsny, ada duet favorit gua, Kubarsi dan Inigo, lalu ada Konde dan Balde. Setelah itu Frenkie de Jong, Pedri, Gonzalez, Lamine Yamal, Dani Olmo yang ternyata dipasang awal ya. Dan Rapinya dan Ferran Torres juga yang dipasang sesuai prediksi gua, tapi gua enggak expect bahwa dia yang gantiin Lewandowski nih, Hiu Ompong. Ya, sementara di Atletico Madrid ada Musso, bukan Oblak kipernya. Lalu ada Clement Lenglet, Jimenez, Xavi Galan, Llorente sebelah kanan. Simeone juga gue sebut kemarin ya. Dia bahaya banget akselerasinya. Simeone, Rodrigo Paul, Barrios di tengah, Gallagher bermain di tengah 4-4-2, Alvarez, Griezmann sebagai double striker. Nah, kita mulai dari mana dulu ya? Barcelona. Dari golnya dulu ya. Jadi 4-sama, Barcelona ketinggalan terlebih dahulu melalui gol cepat di menit kedua dan menit ke-6. Gol Julian Alvarez dan gol Antoine Griezmann. Ya, gol Julian Alvarez itu dari set piece. Ya, sempat ini set piece opsi keberapa lah, karena nggak langsung dipassing, nggak langsung di direct ke tengah, tapi dipassing datar dulu ke samping ke wide. Setelah itu Alvarez cetak gol. Dan gol kedua itu salah komunikasi dari Konde ya, terus berhasil dimanfaatkan dengan maksimal oleh Griezmann. Umpan dari Alvarez ya. Ya benar, umpan dari Alvarez. Nah, selanjutnya Barcelona menciptakan gol melalui Pedri. Ya, Pedri dulu. Pedri Gonzalez. Pedri Gonzalez, setelah itu Kubarsi yang set piece bola atas, lalu Inigo Martinez. Ya, di babak kedua Lewandowski masuk langsung mencetak gol di menit 74, lalu dibalas oleh Llorente di menit 84, lagi dan lagi Sorloth di menit-menit berdarah mencetak gol tambahan waktu 90 plus 3 menit. Nah, kita bahas dari permainan Barcelona dulu. Barcelona, gue ngerasa kalau Barcelona klinis, skor gue setuju dengan Inigo Martinez, skornya itu bisa 6-4, 6-3 lah. Itu kalau Inigo Martinez bilang kita kalau lebih klinis dan lebih rapi kita bisa menang 6-3. Ya ini kan kalau ya. Kalau di komentar ini pasti dikomen sama orang-orang TikTok lah, kalau. Gue juga bilang kalau Barcelona lini depannya nggak bapuk, ya kita bisa menang 5-1, 5-2 lah. Kenapa? Karena gue ngerasa 2 gol awal, bahkan 3 gol awal dari Atletico Madrid itu kayak Barcelona tuh nggak siap main bola gitu loh. Gol di menit awal kayak, ya elah, lu siap gak sih, ini lagi semifinal lawan lu Atletico gitu. Gol kedua juga, ya ampun, lemes banget sih pada. Gol ketiga juga
Ada dua peluang Ferran Torres yang gue ngerasa kalau ini Rafael strike atau Urat Mangun itu bisa gol. Kalau ini siapapun selain Ferran Torres itu gol. Ya. Lagi dan lagi gue udah mengatakan bahwa Ferran Torres selain susah ditebak lawan, dia juga susah ditebak sama temen. Bahkan dirinya sendiri juga gak bisa nebak dia ini kayak gimana. Masa ada satu peluang kiper udah kegocek, nggak gol. Ada satu peluang 1-1 yang umpan dari Rapinya, pelan tendangannya. Ini salah satu impostor ya, nanti kita bahas deh. Nah, ya udah, gue nggak peduli pas ketika 2-0, gue masih ngerasa ini bisa, bener bisa. Pedri nih terlepas dari assist ya Konde, tapi permainan Konde nggak terlalu bagus pada malam itu. Nanti kena roasting Konde. Nah, opsi passing yang dilakukan, keputusan passing yang dilakukan oleh Konde itu bagus banget bagi Pedri dan Pedri menembak dengan bola datar dan hampir kena Ferran Torres. Kalau itu kena Ferran Torres, aduh, gue masuk kali itu, gue ke TV, gue masuk, gue suruh keluar Ferran Torres tuh. Asli. Ya kan, 1-1, lalu bola atas Kubarsi. Barcelona positifnya adalah kita udah bisa bermain bola atas dan menciptakan gol melalui bola-bola atas, bola-bola heading ya. Syaratnya tapi memang masih heading dari back. Dua back kita ini masih bisa mencetak gol melalui heading ya. Dan satu liuk dari Yamal itu bisa memporak-porandakan parkir bus. Ingat itu ya. Lagi-lagi Yamal, dari sisi Yamal ke Lewandowski, Yamal Konde, terus ke Pedri. Itu sisi positif yang kita ambil. Nah, udah babak pertama selesai, babak kedua gini. Babak kedua kita unggul 4-2. Gue tadinya prediksi line up gue tuh Lewandowski main di babak pertama. Dan ketika udah menang baru boleh mainin Ferran Torres. Ya ini dipaksa Ferran Torres. 3-2 2-3-2 baru masuk Lewandowski. Dan kayak keputusan Olmo main di babak pertama gue agak mempertanyakan ya. Sekarang kita bahas dan mempertanyakan keputusan Hansi Flick. Yang pertama, dia membantah opininya sendiri. Dia membantah argumen sendiri bahwa dia ingin mengatakan emang agak susah nih. Kita tidak memikirkan yang jauh, terlalu jauh ya, trofi atau apapun. Yang kita pikirkan adalah menang setiap pertandingan. Tapi dengan pergantian pemain seperti pagi tadi, gue gak ngerasa itu Hansi Flick mau menang. Ya, terserah lu mau bilang Hansi Flick salah, gue mau bilang Hansi Flick gak mau menang. Kenapa? Menarik Olmo mengganti Pedri itu pertanyaan besar buat gue sih. Di saat lu unggul, di saat lu mau cetak gol lagi, lu butuh pemain yang pakai otak. Ya, pemain yang smart. Kenapa lu tarik Olmo, lu masukin Pedri? Satu ya. Rapinya agak sedikit non-aktif dia di sebelah kiri. Dia ditarik diganti Fermin, yang notabene Fermin itu bukan pemain flank, bukan pemain sayap, penyerang sayap. Mati lagi di situ. Yang berikutnya, masih mau menang nih, jumlah pemain unggul. Kenapa menarik Pedri yang menjadi jantung serangan, yang menjadi motor, yang menjadi kontributor menyerang dan bertahan Barcelona? Ya. Kalau emang mau menang, mainin terus Pedri. Gua emang sih kayak ini rancu nih. Pedri, Kubarsi, Yamal tuh harus dijagain. Tapi kalau emang mau menang, lu tuh cabut nyawa Barcelona semalam. Menarik Pedri semalam itu mencabut nyawa Barcelona. Pedri menurut gue ini udah se-Messi nih. Aura-aura Messi-nya ada. Maksudnya aura se-Messi-nya bukan skill atau bukan skill atau kelasnya udah sama-sama Messi. Enggak. Maksud gue adalah Pedri ini pemain istimewa. Dia udah bisa bagus buat dirinya sendiri karena dia punya kelasnya. Tapi selain dia bisa bagus buat dirinya sendiri setiap match, dia juga bisa bikin bagus teman-temannya di sekitar. Ya, jadi Pedri selain mainnya keren, dia bisa bikin teman-teman yang di area Pedri ini terlihat keren karena ngikut naik kelasnya.
Tapi ketika mereka ditinggalin Pedri, kelihatanlah aslinya kayak gimana tuh. 1-2, wah short passnya oke, keci, caping, body fan-nya oke, keci. Ya long pass keci pas ada Pedri. Teman sekitarnya ngikut tuh, levelnya naik. Pedri dicabut, De Jong jadi De Jong. Ya. Yeah. Garcia jadi Erik nggak bisa. Dah, nggak bisa. Gua harus ada pemain kayak Pedri atau backupnya Pedri atau double pivotnya Pedri harus bisa lebih kerja keras. Oke lah, De Jong bagus ketika attack gitu. Cuma awareness defense, lagi-lagi gue selalu bilang awareness defense. Gol Llorente itu memang areal dari Konde. Tapi ketika sebelah kiri gue lupa ya, ingin cutback Llorente, Hansi Flick itu teriak loh, De Jong, gue inget banget. Pokoknya ada teriakan, walaupun bukan kata-kata De Jong, kayak gue yakin itu suruh menutup pergerakan lini tengah. Tapi ada Gavi di situ yang nggak tahu mau ngapain nih orang di lapangan. Gue juga nggak tahu si Gavi mau ngapain di lapangan. Ya, jadi seperti itu. Pergantian Hansi Flicknya ini yang gue pertanyakan. Kalau emang mau gerasak gerusuk di babak pertama, masukin Gavi aja, taruh belakang si Ferran Torres. Ada 2 orang tuh yang susah ditebak ya. Sigma Boy keluar nih, Sigma Boy. Padahal udah sering lah dilakukan bahwa ketika Gavi main, Lewandowski tuh jadi bingung posisinya gitu. Terlepas nih Barcelona udah bisa golin banyak harusnya kalau itu Lewandowski dari pertama ya. Gue ngerasa Ferran Torres sih jelek banget, positioningnya jelek banget. Dia selalu berdiri di posisi yang gak tepat. Sekalinya tepat dapat peluang, gak bisa digolin. Ya harusnya kalau misalkan Lewandowski dari awal nih udah beda nih hasilnya nih. Kalau lagi dah. Ya itu aja yang menjadi pertanyaan gue. Kenapa kalau emang mau rotasi, mainin aja dulu Gavi gitu di awal-awal biar gerasak gerusuk di awal, biar bikin capek lawan. Setidaknya walaupun nih bocah gak jelas, gerasak gerusuk, visi misinya gak kelihatan. Ya kontrol bola dakduk, lepas-lepas mulu, tidak lengket di kaki, passingnya selalu ke belakang, back pass, kalinya lurus ke depan. Lurusnya itu mental, lurusnya itu bola lambung. Pertama itu. Yang kedua, ketika butuh pemain smart buat ngebongkar otak, ya harusnya kayak Olmo yang lagi gak perform. Yang diganti nih impostornya nih. Konde diganti impostornya, Ferran Torres diganti impostornya, Rapinya kalau mau digeser diganti, Olmo diganti. Siapalah bisa main di flank kiri. Orang Balde lagi cakep kok mainnya, bisa naik turun. Biar Rapinya ada di tengah. Astagfirullah. Pedri ditarik sih udah meninggal langsung Barcelona. Pedri ditarik. Gue gak tahu ya, emang di sisi lain kita harus sayang sama Pedri, takut cedera, takut kenapa-napa. Tapi kayak dicabut nyawanya pas Pedri ditarik. Itu sih pergantian Hansi Flick yang tidak efektif, justru cenderung merugikan Barcelona. Masukin Gavi, Ferran Torres di awal kita berasa 10 pemain, masukin Gavi kayak malah bukan ngacak-ngacak lawan tapi ngacak-ngacak temen Gavi. Nah terus kita masukin si Fermin Lopez. Ya udah bingung lah, itu bukan posisi aslinya gitu. Kalau emang disuruh defense aja bisa, cuma lu gak bisa buat nambah gol lagi. Gak ada kreativitas di lini tengah. Garcia De Jong ya, De Jong Garcia, gak ada Pedri, kesian dia mah. Nah di belakang juga Inigo beberapa kali melakukan, dia sih yang mengakui kayak saya memang kurang nutup ke belakang. Ya terlepas saya mencetak gol, tapi tugas saya sebagai bek harusnya mengalau bola. Ya Szczęsny gak bisa berbuat banyak ya, yang penting masih ada rekor unbeaten Szczęsny main ya, masih ada itu. Jadi gue ngerasa udahlah saatnya kita bahas impostor. Itu aja yang terjadi di Barcelona. Lu bisa nonton YouTube gue di episode sebelumnya karena udah. Ferran Torres bro, nih impostor menurut gue Ferran Torres dan Jules Koundé. Gak tahu Koundé lagi kenapa. Golnya pertama salah dari Koundé, gol kedua tuh dari Griezmann, dan gol berikutnya si Llorente itu juga gara-gara Llorente apa Sorlot ya, yang Koundé tiba-tiba naik terus nggak kena offset. Pokoknya ada ya Koundé lah, terlepas dari satu assist Koundé
ya mainnya nggak seperti Konde pada umumnya sih. Lalu juga ada siapa namanya yang kurang, Gavi. Ini Gavi impostor bro, main bentar tapi jelek, jadi jelek. Barcelona yang bikin jelek Barcelona. Terus juga ada Ferran Torres sih yang harusnya diganti cepet. Gue bikin gregetan gue. Ferran Torres, Gavi, Fermin Lopez salah posisi. Lalu ada Konde. Itu menurut gue pemain-pemain yang agak kurang pada malam ini. Coba kalian, menurut gue man of the match tetap Pedri. Ya, dia mencetak 1 gol tapi menjadi nyawa, bukan lagi distributor passing, bukan lagi key player, tapi nyawa Barcelona ya. Ini yang dinamakan pemain berkelas, yang seperti gua katakan ya, ketika dia nggak ada pengaruhnya sangat besar di Barcelona gitu. Silakan buat kalian yang mau komentar, yang mau bahas, mau roasting kayak mau apa, silakan. Ya sebenarnya gue happy juga ngelihatnya, walaupun seri tapi seru. 4-sama, gue nggak tahu ada harapan apa enggak. Kita lihat lawan Sociedad dulu, Barcelona mau ngapain. Tapi hasil positifnya adalah yang bisa kita raih, Barcelona sudah bisa mencetak gol melalui set piece, bola-bola atas, mencetak gol melalui si pemain belakang, Kubarsi dan Inigo. Dan ketika deadlock, seorang Lamine Yamal bisa meliak-liuk. Tapi please ya, lihat, harus lebih efektif lagi mengenai pergantian, harus lebih teliti lagi melakukan pergantian. Dan kalau emang gak mau capek ya jangan main bola menurut gue. Oke, gitu aja. Afif Safi, sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Vamos!